Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman memori yang nonton video ini. Ketemu lagi di Cerita Memori, kali ini masuk episode 4. Dan kita kali ini ada yang spesial banget di hadapan kita semua. Nah, di layar kita sekarang ada 2 orang. Satu ganteng, ya, satu cantik. Nah, tapi ini nggak sebarang ganteng, nggak sebarang cantik. Karena kalau ganteng aja udah biasa, cantik saja udah biasa banyak, tapi juga berprestasi. Tapi juga pinter nih. Dan paling menarik, mereka berhasil nih mencapai impian dari banyak-banyak anak-anak SMA lah, ataupun yang pingin keluar negeri. Nah, sekarang kita kenali dulu yang pertama, yang paling ganteng dulu. Setelah saya ya pasti ya, teman-teman memori. Mas Budi Sugandi. Halo Mas Budi Sugandi. Halo. Saya panggilnya, Selamat pagi semuanya. halo Mas. Mas, saya panggilnya Mas Gandhi ya. Ya, Mas Gandhi. Nah, Mas Gandhi ini teman-teman, beliau adalah CEO dari Klik Coaching. Nah, Klik Coaching itu nanti kita bahas ya lebih lanjutnya. Intinya teman-teman yang mau dapat bimbingan gimana sih caranya supaya bisa kuliah di luar negeri ataupun mempersiapkan diri untuk kuliah ke luar negeri dengan cara yang tentunya hemat ya, nggak rush, nggak keluarin duit yang banyak, nggak usah masuk ke jasa service education center yang mengeluarkan banyak, tapi justru teman-teman bisa memilih langkah yang smart. Nah, ini Mas Gandhi. Nanti saya kenali lebih lanjut lagi tentang Mas Gandhi. Terus yang kedua ada yang paling cantik sendiri di antara kita ya di sini. Nah, kita perkenalkan Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Halo. Halo Mbak Nadia Azelia. Mbak Nadia Azelia ini salah satu ini jagoannya mentor IELTS-nya Klik Coaching nih, salah satu jagoannya juga. Terus ada yang menarik, Mbak Nadia ini S1-nya hukum. Wah, hukum, tapi nggak di Indonesia. Beliau ini ngambil S1-nya di Prancis, lalu S2-nya di Inggris. Nanti kita cerita lebih lanjut ya, kita simpan dulu. Dan buat teman-teman yang penasaran, terus ikutin video bincang-bincang kita kali ini di Cerita Memori. Nah, saya masuk ke Mas Gandhi dulu. Mas Gandhi, Mas Gandhi kan dulu SMA pasti di Indonesia ya, Mas ya? ya benar Nah, Mas. kita nih Di Pamekasan tepatnya. Pamekasan. Pamekasan. Oh, Pamekasan. Nah, teman-teman, kebetulan ini kan banyak teman-teman yang nonton ini pasti juga anak SMA. Di episode ketiga sebelumnya kita sempat cerita itu tips memilih kuliah jurusan tapi Indonesia. Nah, di episode 3. Nah, kali ini episode 4 ini agak beda di luar negeri, tapi saya mau dengar dulu ceritanya. Mas kuliah SMA di Pamekasan ya, Mas Gandhi ya? Pamekasan di mana Mas dulu di Pamekasan ya, Mas? Nama Pamekasan sekolah. itu di Madura, di Jawa Madura. Timur. Terus nama sekolahnya apa Mas dulu, Mas? MAN 2 Pamekasan. Singkat padat. MAN 2. MAN itu Madrasah Alia Negeri ya. Jadi itu setara SMA tapi di bawah Kementerian Agama. Nah, lalu Betul. Mas Gandhi MAN 2-nya di Pamekasan, Madura. Lalu lanjut S1 kemana, Mas? Saya lanjut karena MAN Pamekasan itu kan Madrasah Aliyah ya. Jadi belajar dunia dan akhirat kan. Oh ya, Nah, benar. itu menyesuaikan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktu itu ngambil jurusan apa, Mas, di UIN, Mas? Ambil pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Nah, ini tapi teman-teman, ini jangan berhenti sampai sini. Kita dengar lagi nih ceritanya. Ini luar biasa nih. Nggak cukup sampai UIN Sunan Kalijaga. Habis itu, Mas, katanya ngambil kuliahnya double ya, Mas? Atau 2 ya satunya. Gimana tuh, Mas, ceritanya? Kebetulan di Jogja itu kan kota pelajar katanya kan. Jadi saya manfaatkan waktu itu untuk kuliah di UIN Jogja. Setelah itu saya lanjut juga di UGM di Gajah Mada. Sebelahnya itu. Ya biar sedikit lengkap. Cuman sayang yang di UGM nggak selesai. Itu bebarengan tahunnya atau selesai dulu di UIN Sunan Kalijaga? Selesai dulu baru ke UGM.
Nah, berarti dulu belum ada PUBG sama Mobile Legend ya, Mas, ya, di zamannya Mas Gandhi ya? Belum ada. Jadi orang zaman dulu teman-teman Mori itu belum kayak sekarang ya, banyak PUBG, Mobile Legend ya. Jadi masih belajar gitu ya. Nah, terus sosial media aja belum ada Facebook, masih ada Instagram apa dulu ya? Friendster ya, Mas? Friend apa itu? Friendster. Selain sebelum itu Nggak tahu, MRC, Mas. namanya. MRC. Friendster. Nah, Friendster ya. Friendster. Oke. Nah, saya nggak tahu kalau Mbak Nadia dulu udah ada main Friendster juga nggak? Oh, udah dari SMP. Oh, wah, berarti main Friendster-nya dari SMP. Itu ketahuan angkatannya, Mas Gandhi. Kalau saya main Friendster itu pas kuliah. Oh, gitu. Ya, saya main Friendster pas kuliah. Jadi dulu Friendster itu kan kelihatan generasinya. Iya. Kan kita bisa tahu kan, Mas, dulu siapa yang ngeliat Friendster kita ya, Mas ya? Itu semester akhir maksudku. Jadi ya nggak tua-tua banget lah. Oh, kalau Mas Gandhi semester terakhir berarti ketahuan juga nih generasinya. Saya di bawah dikit nih berarti. Kalau saya semester awal, Mas, main Friendster. Nah, terus Mas, lanjut nih, Mas. Jangan bahasin Friendster Facebook ini. Mas, abis lulus nih, Mas, kuliah S1. Saya lihat nih, Mas, saya searching nih di Google. Jadi kalau teman-teman memori nih, searching deh. Budi Sugandi. Nah, orangnya yang ada di hadapan kita kali ini, Mas Gandhi ini mengambil S2 di Turki, Marmara University. Turki, benar ya, Mas ya? Itu gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi memang setelah lulus tahun 2011 itu, saya sempat ke UGM, dengan beasiswa sebenarnya di UGM itu. Cuman saya merasa kurang pas di jurusannya. Saya merasa itu bukan bidang saya, walaupun beasiswa ya. Nah, saya coba di sela-sela kuliah di UGM itu, saya apply S2 di Turki. Namanya YTB Turki Burslara. Nah, singkat cerita, saya diterima di sana. Ya, tentu saja saya memilih ke sana karena memang sesuai dengan minat yang saya suka. Itu simpelnya. Nah, terus begitu keterima itu, Mas, dapat informasi itu dari mana ya sebenarnya? Ada pembukaan beasiswa di Turki. Ya, jadi memang agak sedikit beda, Mas Yudi, dibanding yang sekarang ya. Jadi dulu itu, seperti saya bilang tadi, Facebook aja nggak seramai sekarang gitu loh. WhatsApp aja, ya WhatsApp udah ada belum ya waktu itu? BBM, Mas? Oh iya, BBM. Benar-benar. Nah, cuman sayangnya HP ku itu masih belum BBM, masih monoponik kan. Jadi memang sangat Nokia gitu, sangat minim informasi. Tapi sekali lagi, saya punya niat memang sejak SD itu ingin kuliah ke luar negeri. Dan tentu dengan beasiswa, karena kuliah di luar negeri itu saya lihat biayanya lumayan besar. Makanya saya walaupun tanpa informasi susah gitu, saya coba di jaringan, di mading kampus, bahkan saya berkunjung ke international office untuk menanyakan beasiswa apa yang sedang buka. Jadi memang waktu itu perjuangan saya luar biasa, Mas, untuk dapat beasiswa antara tahun 2011-2012 itu. Jadi gitu, singkat kata, saya apply waktu itu menggunakan Turki, waktu itu harus diantar langsung ke embassy di Jakarta, di Kuningan situ, di Rasuna Said ya. Saya serahkan, habis itu saya juga langsung interview. Langsung, Mas, waktu itu? Langsung interview. Kalau sekarang beda ya, Mas? Nanti cerita-cerita ya, Mas ya? Kalau yang sekarang ya? Nanti saya ceritakan itu. Singkat kata memang saya naik kereta ke Jakarta di hari itu juga karena pengen ngirit biaya hotel tentunya ya. Iya, betul. Nggak nginap ya, langsung balik ya, Mas? Ya, langsung balik. Ya gitulah. Jadi sehari itu saya habisin lah. Gitu. Nah, terus kemudian akhirnya dapat info diterima dan berangkat nih ke Turki. Waktu itu apa aja, Mas, yang di coverage, Mas? Ada keluar uang nggak sih, Mas? Kalau Turki lumayan keren ya. Semua di cover kecuali waktu itu pesawat, karena memang pesawat tidak masuk di salah satu cover. Tapi sejak setahun 2 tahun setelah saya di sana itu di cover untuk pesawatnya. Jadi teman-teman kalau yang dengerin ini saat ini tentu saja Turki mengcover untuk pesawat. Itu. Mas, semuanya dari penasaran banget sih, Mas. Selama dan seterusnya ditanggung. Di Turki itu kan, Mas,
saya pernah sekali ke Turki dan rasanya cuma bentar, saya cuma sehari doang di Turki dan itu kayaknya indah banget ya, kota Turki ya. Nah, tapi sebelum kita bicara soal kota Turki, terus kalau nggak salah tuh Mas Gandhi ambil S2, terus sempat exchange ke Jerman, lalu sekarang lagi doktorat ya Mas, lagi menyelesaikan doktoratnya Kebetulan di di betul. Southwest University di China. Nah, itu Mas kena corona nggak Mas ya itu ya Mas kemarin? Itu corona lagi sekarang ini di sana lagi lebih aman dari Indonesia. Iya, betul, betul. Indonesia baru kebagiannya sekarang. Nah, nanti aku ke Mas Gandhi lagi. Aku mau ini nih, mau nyapa Mbak Nadia nih. Kalau tadi kan Mas Gandhi ceritanya dari Pamekasan. Pamekasan tuh Madura ya, teman-teman. Nah, jadi dari sebuah kota kecil, beliau ini berhasil melanglang buana ya ke negeri orang, ke salah satu kota yang negara yang paling indah di dunia kalau menurut saya nih. Versi saya ini indah banget tuh ya, kota Turki dan banyak sekali historical value-nya yang tidak ternilai, makanannya juga enak, orang-orangnya juga asik dan udaranya juga enak dan menarik sekali kota ini. Nah, sekarang kita ke Mbak Nadia juga dan saya baca nih Mbak Nadia profilnya juga cukup menarik. Mbak Nadia ini ngambil S1 di Prancis. Nah, tapi sebelum S1 di Prancis, ceritanya dulu Mbak Nadia ngambil SMA di mana sih Mbak Nadia? Dulu saya SMA-nya di SMA 3 Malang, Jawa Timur juga. 3 Malang. Nah, 3 Malang itu, Iya. Malang tuh dingin, Mas. Kok aku ngasih tahu ya? Tapi kalau siang itu Sekarang udah panas. Iya, Kalau siang panas. benar-benar. Itu Iya. dulu nasi pecel, Mas, Rp5.000, Mas, harganya, Mas. Nah, Oh, tahun berapa itu? Karena siang, nggak pernah bohong memang ini. Sekarang udah naik. udah naik ya, Pak? Naik. Bener-bener. Nah, jadi SMA 3 Malang. Terus gimana ceritanya bisa langsung ngambil S1-nya hukum di Prancis, Mbak Nadia? Sebenarnya sih kayaknya pertama dari dukungan orang tua sih. Orang tua tuh kayak udah ngerasa kayaknya saya ada bakat di bahasa. Jadi dari SD itu udah disuruh milih mau les bahasa apa. Jadi dari kecil saya udah dilesin bahasa Inggris sama Prancis. Nah, Inggris dari dan situ, Prancis. ya dari situ terus setelah SMA kan zamannya SMA dulu itu waktu itu harus kayak apa sih, ada pilihan jalur undangan atau jalur SNMPTN gitu ya. Ya, ya. Nah, saya milih nggak ngambil dua-duanya, milih langsung Dimarahin nggak, Mbak? nyari. Nggak ngambil Iya, dua-duanya? iya dong. Dimarahi kan biasanya itu. Pasti. Kalau SNMPTN itu berarti, Mas, ini generasinya di bawah saya, Mas. Tahun berapa waktu itu? tahun berapa dulu Mbak Nadia itu ya? 2012 kalau nggak salah. 2012 ya, 2012. Ya, 2012. Jadi nggak ngambil undangan, nggak ngambil SNMPTN, ini pasti dimarahin nih sama Pasti orang tua. dimarahin dulu. Pasti dimarahin. Lalu gimana, Mbak? Jadi orang tua sempat ngambek dulu nih seminggu. Ini anak mau jadi apa? Nggak ngambil ujian kuliah sama sekali kan? Jadi itu hitungannya gambling, gambling banget. Jadi kemudian setelah itu saya pilih les bahasa dulu, kursus bahasa dulu sekitar 6 bulan di Jakarta waktu itu, kursus bahasa Prancis. Setelah itu baru ikut daftar untuk kuliah S1 ke Prancis gitu. Nah, jadi Mbak daftar kuliah S1 di Prancis. Pas kuliah di situ bahasa pengantarnya Inggris atau Prancis, Mbak Nadia? Kalau untuk S1 waktu itu bisa saya kebetulan ambil 2 mata kuliah ambil 2 bahasa untuk mata kuliah. Memang bahasa utamanya bahasa Prancis, tapi kemudian ada beberapa mata kuliah yang bisa bahasa Inggris. Tapi memang utamanya bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Dan betul. Kampusnya di mana, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak Nadia dulu. Kampusnya dulu di Toulouse. Oh, di Toulouse. Toulouse itu di selatan, iya. Temennya Ari Lasso bukan tuh? Iya, itu ada lagunya Gajah juga, Mbak. Kan jumpa gajah nggak? Iya. Oh, bukan. Di Toulouse, Prancis. Nah, oke. Mbak Nadia, aku penasaran nih. Tesnya apa sih, Mbak, dulu buat masuk ke university di Prancis, di Toulouse ya? Di situ ngambil hukum. Itu yang dites apa aja sih kalau teman-teman nih yang lagi mencari-cari nih ya? Jadi kurang lebih kalau di Prancis itu sistemnya sama kayak di negara-negara Eropa lain. Pasti ada bahasa, itu yang paling penting. Sama sisanya tinggal pakai nilai rapot, nilai ujian sekolah itu aja cukup. Asalkan ada
keterangan kalau misalnya itu memang benar ujian nasional dari negara asal. Tapi memang selain itu yang paling utama adalah bahasa, karena bahasa kalau untuk bahasa Eropa itu kan kurang lebih ada sistem pembahasannya yang beda dari IELTS ya. Jadi itu minimal paling enggak level B1 atau B2 gitu. Kebetulan waktu itu dulu saya udah sempat B2, jadi udah bisa lolos dan bisa tinggal daftar kuliah gitu. Mbak Nadia B2 dalam waktu 6 bulan? Ya. Itu rajin banget loh Mas Gandhi biasanya. Nah, soalnya ada beberapa. Gimana Mas Gandhi? Luar biasa memang. Mentor Click Coaching emang luar biasa semua, Mas. Iya, itu luar biasa. Itu perlu di-share sih nanti sih teknik-tekniknya. Itu yang bisa ngajarin itu hanya orang yang sudah pernah mencapai itu ya. Jadi ibaratnya bukan pakai teori ya. Jadi 6 bulan. Jadi teman-teman, kalau saya nggak salah ya, kebetulan saya nggak sempat belum mengambil kuliah di Eropa. Jadi ada sistem bahasanya kayak ada A1, kalau nggak salah A1, A2 gitu ya Mbak ya? Iya, betul. B1, B2. Jadi itu kayak gini ceritanya bercandaannya. Kalau A1, A2 itu masih hahaha, masih senyum-senyum, seru ya bahasanya ya. Begitu B1 itu udah mulai, aduh, B2 udah mulai berguguran gitu ya. Kalau orang sekelas itu 10, itu bisa tinggal 2 gitu ya. Itu pun gurunya harus memotivasi, kamu bisa, begitu ya. Nah, jadi kamu bisa, pada akhirnya. Tapi ya luar biasa ya, 6 bulan ngambil B2, udah terus masuk, kemudian kuliah di sana berapa tahun Mbak Nadia? Di Perancisnya sendiri kan S1 di sana kurang lebih 3 tahun ya. Ini untuk universitas negeri ya. Soalnya kalau untuk universitas swasta kan beda lagi sistemnya. Kalau untuk di universitas saya, universitas negeri di Toulouse sana itu 3 tahun. Tapi untuk tahun terakhir saya ambil seleksi beasiswa Erasmus untuk exchange ke Turki dan kebetulan diterima. Jadi totalnya 2 tahun di Perancis sama kemudian exchange 1 tahun di Turki. Teman-teman, kebayang ya, negara Prancis begitu romantisnya ya, indahnya ya, pergi lagi ke Turki gitu ya. Waduh, Turki pun indah banget ya. Nah, saya mau tanya nih Mas Gandhi kan kemarin di Turki juga, sempat di Turki, Mbak Nadia sempat di Turki. Mas Gandhi itu di kota mana kemarin Mas, di Turkinya Mas? Saya di kota paling indah di Turki, di Istanbul. Istanbul. Nah, kalau Mbak Nadianya kemarin di mana? Istanbul juga atau beda kota? Iya, di Istanbul juga. Istanbul juga. Nah, jadi teman-teman, kalau Mbak Nadia tadi ceritanya sempat exchange di Erasmus ya Mbak ya, dulu ya. Erasmus Mundus terkenal juga itu. Dan kemudian setelah lulus, kemudian apa yang dilakukan Mbak? Setelah lulus dari yang exchange di Turki itu sempat kerja juga beberapa tahun di Turki, kemudian lanjut S2 di Inggris. Wah, gila. Ini kerja di Turki, lanjut S2 di Inggris. Nggak kangen sama Indonesia itu Mbak Nadia? Ya kangen. Sempat balik juga kok, tapi ya bentar aja gitu, habis itu balik ke sana lagi. Nah, sebelum kita bahas S2 di Inggrisnya Mbak Nadia, aku mau balik ke Mas Gandhi dulu. Mas Gandhi tadi di Turki. Terus ceritain dong Mas, gimana ceritanya bisa ngambil di Jerman juga tuh? Ceritanya gimana sih trik-triknya, tekniknya lah waktu itu? Oh, triknya. Jadi emang ada kemiripan kisah nih saya dengan Nadia. Kalau Nadia kan exchange-nya itu waktu S1 ya. Kalau saya itu exchange-nya waktu S2 dan dari Istanbul ke kota Braunschweig di Jerman. Nah, programnya sama, skemanya Erasmus Mundus Plus kalau nggak salah itu Erasmus Plus lah gitu ya. Nah, skemanya gini, jadi kampus di Eropa itu punya beasiswa namanya Erasmus Plus, yaitu exchange student bagi mahasiswa yang di Uni Eropa tadi. Kebetulan untuk bidang pendidikan, Turki itu masuk Uni Eropa untuk sistemnya. Jadi saya memilih kampus, bisa ke Jerman, ke Prancis, ke negara lain. Kebetulan memang saya punya cita-cita, karena saya mengidolakan Pak Habibie. Wah, luar biasa. Saya biasa itu, jadi saya nggak banyak pilihan. Ya udah, Jerman ini yang berangkat aja, dan ada seleksi
kalau saat itu hanya 1 orang yang dipilih dari 25 mahasiswa di kelas saya. Jadi saya ikut seleksi itu, ada tes wawancara dan bahasa Inggris. Kebetulan saya diterima untuk pergi ke Jerman. Gitu ceritanya. Jadi dari Pamekasan to Jerman ya? Nah, dari Pamekasan ke Jerman, betul. Mas, habis dari dapat kuliah lah ya, sebentar di Jerman, habis itu lulus. Lulus, saya lihat apa yang dilakukan Mas Gandhi waktu itu begitu lulus? Ya. Jadi emang setelah lulus sebenarnya agak bingung saya waktu itu, galau lah ya, karena setelah lulus dari Turki itu ada tawaran pekerjaan di sana dan lumayan menggiurkan. Cuman saya lebih memilih pulang ke Indonesia karena saya ingin bangun startup tadi, salah satunya Click Coaching ini. Jadi saya pulang ke Indonesia dengan segala resikonya lah. Nah, di sini saya bikin startup Click Coaching di Indonesia sama teman-teman diaspora, salah satunya Nadia. Ada 100-an mentor sekarang ya. Nah, wah, kami luar semua biasa. Kolaborasi lah. Kebetulan saya hanya sebagai lurahnya gitu, menyatukan mereka di Click Coaching ini. Tujuannya satu, biar teman-teman yang di Indonesia bisa juga kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Itu poinnya. Jadi sampai sekarang saya di Click Coaching bangun startup ini, walaupun di tengah-tengah kesibukan atau di tengah-tengah aktivitas di Click Coaching ini, saya dapat kesempatan ke Australia misalnya untuk belajar tentang startup dan leadership di Australia. Jadi seperti itu. Nah, dan yang terakhir, saya juga sambil PhD di Cina sekarang. Karena kebetulan tim kita udah solid, sudah ada apps-nya, ada website-nya, ada admin-nya. Ini saya buka ini website-nya nih Mas, saya share screen. Jadi teman-teman, kalau tadi yang ceritanya Click Coaching ini, clickcoaching.com sudah ada apps-nya, ada juga IG-nya. Kemarin itu ngasih gratis ya Mas ya, live gratis, luar biasa. Di Instagram. Karena kita ini Mas, ada COVID-19 ini, kita juga ingin ambil peran, memberikan coaching gratis selama 2 minggu kemarin. Jadi itu sedikit kontribusi dari kami. Nah, jadi teman-teman kalau nanti penasaran nih, bisa juga klik di Click Coaching ini dan pilih mentor sesuai negara tujuanmu. Itu tadi karena kata Mas Gandhi itu ada lebih dari 100 ya Mas ya, kurang lebih 100. Nah, dan balik lagi Mas ke kuliah tadi, habis itu lanjut PhD-nya di China. Kenapa pilih China Mas? Ya, karena saya lihat memang 2 alasan lah ya. Yang pertama karena beasiswa. Oke. Jadi ini semua ini saya berbicara dengan pasukan gratisan ini ya Mas ya. Bukan gratisan, tapi dibayar malahan. Gitu, ya. Bukan cuma gratisan ya. Tapi dibayar. Nah, karena itu pertama beasiswa. Yang kedua saya melihat memang Cina lagi berkembang pesat, terutama teknologi dan bisnisnya. Jadi saya ingin belajar dari mereka. Dan kalau kita baca hadis juga kan, utubul ilma walau bishin misalnya, tentu ilmu sampai di negeri Cina. Nah, saya ingin juga ke sana biar lengkap nih. Di Eropa kan udah lah. Sekarang coba yang di pusat Asia ini di mana yang lagi jago-jagonya nih keilmuan. Saya lagi belajar ke Cina, gitu Mas. Nah, Mas, kalau ngambil PhD di China, bahasa pengantarnya Mandarin atau English? Kebetulan saya English, walaupun ada pilihannya di sana, bisa English, bisa Mandarin. Nah, kebetulan waktu S3 ini, saya kelas bahasa Inggris atau English Talk kan. Kalau S2 tadi, ini lupa saya ceritakan, S2 saya di Turki itu pakai bahasa Turki. Jadi, kebetulan sedikit-sedikit bisa lah, bisa bahasa Turki. Ditanding sama Nadia masih bisa lah kalau bahasa Turki. Ya, bahasa Turki. Berarti Mas Gandhi ini bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Turki ya Mas ya. Nah, bahasa Mandarin bisa juga nggak Mas? Lagi belajar Mas, ambil kelas dasar. Belajar ya. Nah, dulu yang penting sama Do Xiao Chen, berapa harganya itu dulu sementara yang bisa. Iya. Terakhir kali saya ke Xiamen Mas. Saya Desember itu saya ke Xiamen tempat ke Xiamen Cina. Saya coba bahasa Inggris emang nggak ngerti mereka gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau ya pakai ini terus Mas, pakai HP gitu ya. Pakai HP. Ya akhirnya saya install WeChat Mas buat bayar-bayar. Oke. Terus ya transfer dari sana aja gitu ya, nunjukin. Nah, benar.
Tapi ada yang menarik nih Mas, dari cerita itu semua. Gimana sih Mas Gandhi ini bisa ketemu Mbak Nadia, bisa ketemu mentor-mentor yang lain ya? Itu apa perekatnya? Pasti ada dong perekatnya satu sama lain sehingga bisa saling komunikasi. Ya. Sebenarnya dari seratusan mentor Click Coaching itu tidak semua saya ketemu face to face, nggak semua ketemu langsung. Beberapa ketemu, terutama waktu saya di Turki dan di Jerman. Di situ ada simposium, ada seminar, di situ saya ketemu. Sama Nadia aja saya ketemu waktu di Malang ya, waktu acara kami bersama. Dan beberapa teman itu ketemu, mungkin mereka lagi traveling ke Istanbul, itu kita ketemu, atau saya lagi ke negara mana, ke Italia misalnya ketemu, itu saya ajak. Jadi memang yang menyatukan kami itu adalah visi kami sebenarnya. Visi untuk Indonesia cerdas, terutama kita kan ingin ini di 1 abad Indonesia merdeka di 2045 kita benar-benar jadi Indonesia emas. Saya tidak yakin Indonesia emas itu akan tiba-tiba ada tanpa ada usaha yang luar biasa. Nah, di sini saya merasa Click Coaching perlu ambil bagian deh. Salah satunya ya tadi anak-anak Indonesia kuliah di kampus di Indonesia yang top-top itu, saya juga dukung, teman-teman juga support. Tapi kalau mau kuliah ke luar negeri, ya juga ayo gitu loh. Nggak ada halangan teman-teman. Jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi kami. Saya aja dari Pamekasan tadi yang bisa masuk kategori di kampung gitu ya, bisa juga kuliah ke Jerman gitu kan. Apalagi teman-teman yang sekarang sudah akrab dengan bahasa Inggris. Sudah alur informasi sangat banyak ya Mas ya. Belajar yes, juga, Mas. apalagi sekarang belajar mau nggak mau harus semuanya online ya Mas ya. Mau nggak mau ya, apalagi seperti itu. Nah itu betul Mas. Kita memang dari awal itu sebelum COVID pun kita belajarnya online. Jadi bukan karena COVID baru kita menerapkan online. Kita udah 3 tahunan ini online karena kita pikir teknologi itu akan berkembang maju. Jadi ya inilah keadaan kami. Betul. Nah, aku balik lagi ke Mbak Nadia nih ya. Mbak Nadia tadi ceritanya berhenti sampai Turki kerja, lalu melanjutkan S2 ke UK. Ngambilnya kemana itu Mbak? Di negara apa, university apa masternya? Jadi S2-nya aku dengan beasiswa LPDP ke Edinburgh University di Skotlandia, UK. Oke, jadi cara ngucapinnya Mas bukan Edinburgh. Bukan Edinburgh. Nah, jadi kalau jadi kalau yang benar tuh cara ngucapinnya Edinburgh. Edinburgh ya. Edinburgh University. Ada film yang terkenal kemarin, dia kuliah di Edinburgh itu. Apa ya? Film apa itu? Yang terkenal kemarin. Ayat-ayat cinta bukan? Betul. Ayat cinta 2. Iya. Saya coba nonton Ayat Cinta 1, Mas. Berarti lihat yang kedua sekarang. Oh iya betul. Ada kampus saya. Di Edinburgh. Di Scotland. Ambil hukum juga ya, Mbak ya? Hukum HAM ya. Hukum HAM. Itu apa sih yang bikin cita-citanya pengen ngambil di UK, ngambil hukum HAM? Itu apa sih sebenarnya yang menginspirasinya Mbak Nadia supaya ngambil ke kampus itu dan ngambil jurusan itu? Jadi waktu dulu aku di Turki, tinggal di sana sekitar 2-3 tahunan setelah setelah exchange itu, saya sempat kayak aktif di beberapa organisasi sosial. Salah satunya itu organisasi yang kayak keep in touch banget sama pengungsi-pengungsi, terutama pengungsi Syria. Jadi waktu itu kan pas lagi banyak banget teror segala macam gitu, dan lagi banyak banget pengungsi yang masuk ke Turki. Ini sebelum ada COVID nih. Jadi di sana masih banyak banget migrasi yang ke sana. Nah, dari situ karena kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan organisasi yang banyak banget saya lakukan, jadinya itu kemudian jadi inspirasi untuk kemudian saya pengen mempelajari lebih dalam tentang hukum HAM gitu. Jadi kemudian saya cari-cari informasi tentang jurusan-jurusan yang cocok, dan kebetulan Edinburgh University itu salah satu yang cocok. Jadi nggak langsung Edinburgh nih di awal. Saya waktu itu daftar itu sekitar 11 universitas. Dan kebanyakan di Inggris karena emang kayaknya programnya cocok di situ, dan IELTS juga
diterima kan untuk University UK. Iya, gitu. Nah, jadi nggak langsung lurus-lurus aja nih, harus trial and error juga. Iya, iya. Ya, jadi ini sebenarnya menariknya ya, belajar ke Mas Gandhi, ke Mbak Nadia dan tim ini, kita tuh memangkas waktu trial and error sebenarnya, kalau saya bilang. Nah, jadi paling enaknya belajar orang yang sudah ngelewatin, itu trial and error kita itu dipangkas. Nah, ini paling enak lah buat teman-teman yang dengari video kita kali ini. Ternyata kita ini ada kesempatan nih belajar ataupun cari informasi dari orang-orang yang sudah melewati beberapa tahap. Nah, gagal gitu ya. Iya, jadi pasti yang enaknya itu kan di depan, pasti ada proses pusing ya, ada proses down dan proses bingung ya, apalagi proses yakin atau tidak ini diterima.